Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya kalian udah lihat ya, kalau aku akan ngebahas nih top 5 best product lagi. Ya, di sini masih lip product sih. Kemarin setelah aku membuat top 5 best lip tint, kalian banyak yang menantikan juga untuk versi lip creamnya. Ya, kali ini di videoku aku akan membuat top 5 best lip cream dengan finish matte yang aku suka. Bener-bener ini dari beberapa tahun yang lalu sampai yang aku temukan baru aja di tahun 2022. So, mungkin buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga apa-apa aja sih lip cream favorit aku, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke rekomendasi yang pertama. Tapi sebelum ke rekomendasi yang pertama, aku akan sedikit disclaimer dulu di sini ya. Jadi untuk seluruh lip cream yang aku rekomendasikan ini sudah pernah aku review secara mendetail, mulai dari teksturnya, tes ketahanannya seperti apa, ataupun warna-warnanya. Jadi aku nggak akan bahas di sini. Kalau kalian pengen lihat detailnya, nanti akan aku taruh linknya aja di kolom deskripsi, atau kalian bisa scroll video aku juga. Dan untuk detail harganya berapa mungkin nggak akan aku sebutkan di video, karena aku juga nggak hafal harga-harga dan juga netonya. Seperti biasa kalian bisa langsung cek di deskripsi juga ya, karena di situ aku udah tulis lengkap beserta link harga terupdate-nya. Dan pastinya akan aku sebutkan urutannya dari nomor 5, 4, 3, 2, 1. Jadi sebenarnya untuk semua lip creamnya ini adalah favorit aku. Dari segi teksturnya, pigmentasinya, semuanya bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap, ringan, dan juga untuk ukuran lipstick matte ini tuh masih nyaman gitu di bibir. Tapi yang membedakannya adalah tingkat ketahanan di bibir aku. Jadi yang urutan nomor 1 itu yang paling tahan dan minim banget hilangnya kalau misalnya kalian makan dan minum. So menurut aku overall semuanya bagus dan pantas aku rekomendasikan. Aku akan mulai dari urutan nomor 5 terlebih dahulu. Ini adalah salah satu lip cream yang baru saja aku temukan di tahun 2022 ini. Dan langsung aku suka, makanya aku masukkan nih di top 5 best lip product matte favorit aku. Yaitu adalah dari Baron Bliss yang namanya adalah Full Bloom Transfer Proof Matte-nya. Yes, kalau dia dari teksturnya nih kalian bisa langsung lihat sendiri kenapa aku suka. Dia tuh super creamy, lembut dengan pigmentasinya bagus ya. Di situ kelihatan pada warnanya tuh dia kayak nude pink gitu di shade 01 Fresh Down. Ini juga favorit aku ya. Walaupun ini tergolong warna yang nude tapi coveragenya bagus banget. Satu kali celup dia langsung bisa tuh mengcover seluruh permukaan bibir aku. Dengan tekstur yang creamy, lembut, melembabkan di awal, tapi nanti perlahan sih dia akan ngeset matte kayak gini. Setelah udah ngeset matte, hasilnya bisa smooth gitu loh, menyamarkan garis-garis bibir aku. Udah gitu pas dikatupkan juga berasa ringan. Yes, itulah kenapa aku suka sama lip creamnya ini, karena walaupun hasilnya matte tuh dia tuh tetap smooth aja di bibir. Gak cracking ataupun membuat bibir berasa kering. Kayak gini ya hasilnya waktu dipakai di bibirku untuk shade 01 Fresh Down. Ini bener-bener super cakep banget, dipakai sendiri udah oke. Tapi kalian bisa pakai juga untuk base ombre. Jadi sekalian aku akan merekomendasikan yang bisa dipadukan ombre dengan 01 adalah di shade 04. Jadi ini kayak warna-warna pinkish fuchsia kayak gitulah ya, pokoknya agak terang. Diaplikasikan aja di bagian dalamnya nih, walaupun udah agak lumayan ngeset, tetep dong karena teksturnya nyaman. Itu dikatupkan aja, ombrenya tuh udah natural banget sebenarnya. Cuman kalau misalnya kalian nggak mantep bisa juga di tap-tap menggunakan jari. Nih kayak gini untuk perpaduan ombre 01 dan 04 bener-bener cakep banget ya, kayak ombre-ombre soft pink gitu. Oh ya, untuk matte-nya dari Baron Bliss ini dia juga nggak segampang itu hilang kalau misalnya kalian hapus menggunakan micellar water. Walaupun setelah beberapa kali swipe nanti dia akan hilang. Cuman aku udah tes ketahanan sendiri ya, makan makanan yang cukup berminyak dia tuh hilang di bagian tengahnya, tapi di pinggirannya masih ada sih untuk lip matte-nya. So itulah kenapa ini aku rekomendasikan ke kalian, karena untuk ukuran lip matte ini masih nyaman di bibir. Udah gitu harganya juga terjangkau, kayak sekitar 69 ribuan. Dan pastinya untuk pilihan warnanya juga cakep-cakep ya. Masuk ke urutan keempat, ini juga salah satu dari brand lokal yang aku temukan di tahun 2022 ini. So, ini dari segi teksturnya mirip-mirip yang Baron Bliss tadi ya. Yes, mungkin kalian udah bisa tebak, ini adalah produknya dari Something yang Idol Blurry Soft Lip Matte-nya. Ini jadi salah satu favorit aku dan akan aku swatch juga warna yang kemarin sempat sold out nih, yaitu di shade-nya Blow. Dan aku ngerti sih kenapa dia best seller dan sold out, karena memang hingga tuh kayak warna-warna peachy brown yang bakal cakep banget. Gak terlalu pucat, jadi menurut aku masih bisa dipakai juga untuk semua skin tone. Tapi yang paling membuat aku suka itu adalah teksturnya. Dia juga mirip yang Baron Bliss tadi ya. Creamy, lembut, melembabkan gitu. Dan yang membedakan itu dari segi aplikatornya. Jujur aku lebih suka aplikator yang kayak gini karena dia tuh bener-bener presisi, lancip. Jadi kayak bener-bener membantu membingkai bibir, kayak lebih nyaman aja kalau misalnya aplikatornya lancip kayak gini. Hasilnya seperti ini,
mirip kan dengan yang Baron Bliss, dia matte tapi tetap smooth di bibir, menyamarkan garis-garis bibir aku juga. Apalagi di warna Blow ini super cakep banget, dipakai natural sehari-hari akan cocok ya. Tapi kalau misalnya kalian merasa kepucetan, bisa juga dipakai base ombre. Oh ya, kenapa ini aku kasih di urutan nomor 4 dibandingkan yang Baron Bliss tadi? Karena memang dari segi aplikatornya aku lebih suka sebenarnya, dan juga dari wanginya. Ini wanginya kayak wangi-wangi creamy coklat gitu. Terus dari segi tes ketahanannya sebenarnya mereka juga mirip-mirip ya. Kalau misalnya kalian makan makanan ringan gak akan segampang itu hilang. Tapi kalau misalnya makan makanan berminyak akan hilang tuh di bagian tengahnya. Cuman untuk yang something ini, kalau misalnya kalian udah ngikutin channelku pasti tahu kemarin aku pakai tes ketahanan kayak mukbang gitu, bener-bener makan beberapa varian makanan. Dan ternyata masih ada dong di pinggiran bibirnya, walaupun di bagian tengahnya udah hilang. So itulah kenapa ini aku rekomendasikan di urutan nomor 4. Ada yang udah punya belum sih untuk something ataupun yang Baron Bliss ini? Coba dong komen-komen di bawah kayak gimana hasilnya di kalian. Masuk ke rekomendasi yang ketiga, ini sebenarnya udah jadi favorit lip matte aku dari lama ya. Karena memang dia tuh teksturnya masih melembabkan, nyaman, tapi tahan lama. Yes, ini adalah dari Wardah Color Fit yang Last All Day Lip Pen-nya. Aku akan swatch yang shade-nya 13 Dubai Lux, karena ini juga salah satu favorit aku. Gimana enggak ya, ini warnanya nude peach orange yang bener-bener cakep banget. Dari segi teksturnya ini hampir-hampir mirip dengan Maybelline Superstay. Jadi kalau dibandingkan dengan dua sebelumnya tadi, ini sih sebenarnya lebih tebal dan lebih berat gitu rasanya di bibir. Tapi kalau kalian udah biasa sih nggak masalah, karena ini akan kerasa di awal aja. Dari segi pigmentasi nggak usah diragukan, bener-bener pigmented di warna kayak gini dia bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku. Apalagi di warna yang boldnya ya. Seperti ini hasilnya, dia memang nggak yang bener-bener matte banget, beda dengan yang tadi ya. Ini kayak agak velvety matte. Jadi kita perlu nunggu sebentar sampai dia bener-bener ngeset. Setelah udah ngeset kayak gini, aku coba katupkan di tangan aku. Yes, dia transfer proof ya. Memang kalau finishnya velvety matte seperti ini, waktu aku katupkan bibir aku masih kerasa kalau kita pakai sesuatu di bibir. Tapi menurut aku sih nggak seberat di awal pengaplikasian tadi. Dan sekarang aku akan kasih tips and triknya kalau misalnya kalian mau pakai ombre menggunakan lip matte yang kayak gini. Ini kan tadi untuk shade-nya Dubai Look udah ngeset. Aku akan coba pakai ombre di dalamnya dengan 17 Tokyo Breeze. Yang menurut aku awal-awalnya sih nggak terlalu kerasa ya waktu diaplikasikan, tapi setelah diratakan nggak bisa banget nih nyatu. Karena apa? Karena si Dubai Lux tadi udah ngeset matte. Jadi pastikan kalau misalnya kalian mau pakai ombre itu diaplikasikan dalam kondisi yang masih basah terlebih dahulu. Ini aku pakai lagi ya untuk shade yang Dubai Lux, masih dalam kondisi setengah kering setengah basah. Kalian bisa aplikasikan yang shade nomor 17. Barulah di situ di tap-tap aja menggunakan brush yang pipih kayak gini. Karena memang di awal kan teksturnya kayak agak lembab gitu. Kalau misalnya kalian nggak pengen tangan kalian kotor, bisa menggunakan brush. Dan menurut aku juga hasil menyebarnya tuh kayak lebih bagus gitu. Tapi ini preferensi kalian masing-masing aja. Kalau mau menggunakan tangan, di tap-tap juga nggak masalah. Hasilnya kayak gini, bisa kan dipakai ombre, tapi memang harus sedikit ada triknya. Jadi semoga bisa ngebantu juga buat kalian yang masih kesulitan nih kalau misalnya mau pakai ombre menggunakan Wardah Color Fit ini. Dan pastinya setelah dipadukan, cakep banget ya perpaduan ombrenya. Aku akan coba hapus nih si Wardah Color Fit-nya menggunakan micellar water biasa. Setelah dia ngeset, dia nggak akan segampang itu hilang. Tuh kalian bisa lihat ya, aku gosok-gosok bahkan dia nggak hilang. Dan akan cepat setelah menggunakan oil cleansing. Kayak langsung lumer gitu. Itulah kenapa yang membedakan dengan lip matte yang tadi ya, untuk urutan 4 dan 5. Dia ada di urutan 3 karena menurut aku untuk makan makanan yang berminyak, dia nanti juga hilang. Lebih minim gitu hilangnya di bagian tengah bibir. Dan sekarang masuk ke urutan nomor 2. Ini sebenarnya udah aku sering bahas. Bahkan aku sering nge-swatch semua warna-warnanya, perpaduan ombrenya juga. Karena menurut aku ini masih the best ya untuk dari segi ketahanannya. Yaitu adalah dari Maybelline Superstay Matte Ink. Yes, mungkin udah banyak banget dari kalian yang punya. Karena memang ini setahan itu dan seawet itu sih menurut aku. Walaupun memang pakainya agak-agak tricky ya, tapi kalau kita pakainya bener, dia pasti akan tahan lama. So, sekarang aku akan pakai aja ya untuk shade favorit aku 65 Seductress, dimana menurut aku ini kayak warna-warna nude pinkish yang cakep banget, nggak usah diragukan. Dan dari segi coveragenya, Maybelline Superstay ini mau warna yang pucat sampai warna bold semuanya juga nutup. Ini juga jadi salah satu keunggulan. Termasuk untuk lip cream yang tadi aku rekomendasikan sebelum-sebelumnya, semuanya juga nutup ya. Cocok untuk tipe bibir yang gelap ataupun yang pinggirannya gelap. Dan di sini aku nggak mau pakai sendiri, aku akan ombre dengan shade 295 Dauntless. Ini adalah salah satu warna merah favorit aku juga.
karena dia kayak warna-warna merah darah tapi lebih deep lagi. So waktu dipakai ombre kayak gini bener-bener super cantik. Dan seperti yang aku bilang tadi, pakai Maybelline Super Stay Matte ini agak tricky. Kalian gak perlu menggunakan lip balm karena teksturnya udah lembab. Kalau misalnya mau dipakai ombre, mau rapi, lagi-lagi di tap-tap aja menggunakan brush pipih tadi ya. Hasilnya seperti ini. Untuk si Maybelline Super Stay Matte ini kita perlu agak sabar. Setelah udah seperti ini, saran aku sih jangan terlalu sering dikatupkan bibirnya, tahan dulu sampai mungkin sekitar 3-5 menitan. Biasanya sih 3 menitan udah ngeset ya. Ini tergantung seberapa tebal kalian pakai. Karena ini sebenarnya udah pigmented, kalian nggak perlu beberapa kali swipe sih, pakainya 1 kali swipe aja udah nutup. So nanti dia akan cepet juga ngesetnya. Setelah udah ngeset, tinggal dikatupkan aja di tangan dan yes, sudah transfer proof. Tuh kalian bisa lihat ya, dia nggak nempel sama sekali. Dan untuk lip creamnya Maybelline Super Stay Matte ini, kalau misalnya dihapus menggunakan micellar water biasa, itu nggak akan hilang sih menurut aku. Jadi ini aku langsung menggunakan oil cleansing aja. Kebetulan karena bibir aku lagi agak sariawan, aku pengen yang cepet. Tuh, kalau misalnya kalian pakai oil cleansing, dia kayak lebih cepat aja membersihkannya. Jadi untuk si Maybelline Super Stay Matte ini di urutan kedua karena memang untuk ukuran lip cream matte dia juga menurut aku masih nyaman, udah gitu lembab juga. Cocok buat kalian yang bibirnya kering, bibirnya gelap. Cuman ya itu tadi, perlu kesabaran aja, nunggu sampai ngeset barulah bisa dipakai makan ini dan itu. Dan sekarang masuk di urutan yang pertama. Sebenarnya urutan kedua dan pertama ini dari segi ketahanannya aku udah pernah battle juga, bener-bener pakai separuh-separuh di bibir. Itu tuh hilangnya sama-sama dikit banget di bagian tengahnya. Tapi kelebihan yang pertama ini, dia lebih cepat ngeset, udah gitu hasilnya juga lebih ringan di bibir. Yes, ini yang lagi aku pakai di bibir aku, kira-kira apa? Kalian bisa tebak nggak? Oke, mungkin udah ada yang bisa tebak, ini adalah Makeover Power Stay Transfer Proof Matte Lip Cream. Yes, ini selalu jadi favorit aku, dan ini yang bakal aku swatch di seri yang Euphoria-nya ya. Di shade-nya adalah B202 Sky High. Karena kemarinan ini sempat ada yang nge-DM aku, komen-komen di channel YouTube aku, nanya kayak gimana sih caranya mengaplikasikan si makeover ini. Nih, sekarang aku akan kasih tunjuk ya tips and triknya kayak gimana. Berbeda dengan Maybelline Super Stay Matte Ink yang ketika menggunakan lip balm nanti malah menurut aku bakal jadi kurang tahan. Tapi karena makeover transfer proof ini memang finishnya matte yang bener-bener matte di bibir, itu misalnya kalian tipe bibirnya kering wajib menggunakan lip balm. Tapi sebelum menggunakan lip balm, yang paling penting lagi kalian wajib scrub bibir. Di sini aku biasanya menggunakan Nasivic yang loose lipnya. Kalian bisa pakai scrub bibir apapun yang kalian udah cocok. Yang pasti itu dipakai untuk bisa menghilangkan sel-sel kulit mati yang ada di bibir. Setelah udah bener-bener ngelopek dan mulus tuh tekstur dari bibirnya, kalian bisa pakaiin lip balm. Di sini aku menggunakan Vaseline Lip Therapy yang rosy lipsnya yang warna pink. Ini juga sudah bertahun-tahun aku pakai. Karena memang lama-lama bibir aku jadi cerahan gitu setelah aku rajin nge-scrub menggunakan yang Nasivic dan lip balmnya Vaseline. Ini juga info buat kalian yang kemarin nanyain lip care aku apa. Dan setelah kalian mengaplikasikan lip balm seperti ini, jangan langsung ditimpa ya dengan lip creamnya. So, kita perlu tunggu dulu sampai lip balmnya ngeset. Kalau aku sih biasanya sebelum menggunakan makeup tuh aku udah pakai lip balm. Jadi waktu aku pakai makeup, styling rambut, itu bener-bener udah ngeset lip balmnya. Atau kalau misalnya lip balm kalian terlalu glossy, bisa di tap menggunakan tisu dulu biar aksen glossy-nya tuh agak keangkat. Soalnya nanti takutnya bercampur dengan formulasi si lip creamnya, jadi kurang tahan lama. So, setelah udah bener-bener ngeset, bisa langsung diaplikasikan aja untuk shade yang B202 Sky High ini. Bener-bener tuh kalian bisa langsung lihat kalau bibir udah smooth dan lembab. Dia tuh kayak udah langsung sat-set aja mengaplikasikan di bibir, nggak patchy sama sekali. Bahkan di warna Sky High yang pucat kayak gini, dia bisa mengcover tuh seluruh permukaan bibir aku, termasuk pinggiran bibir aku yang gelap. Di awal kayak gini masih berasa agak lembab, tapi kalau bisa kalian juga cepet ya mengaplikasikannya, karena kalau misalnya dia udah ngeset matte, agak susah nanti diratainnya. Dan hasilnya seperti ini setelah ngeset matte tuh, kalian bisa langsung lihat ya, finishnya bagus di bibir. Walaupun matte, dia ini juga tidak memperjelas garis-garis bibir aku. Bahkan ini waktu dikatupkan berasanya ringan. Pastinya akan jadi best seller karena seperti yang kalian lihat nih bener-bener warna nude peachy yang cakep banget. Dipakai sendiri buat kalian pecinta warna-warna nude pucat kayak aku pasti akan suka ya. Tapi karena memang ini tuh ngeset matte-nya agak cepet, jadi pakai ombre-nya tuh agak tricky. So kali ini aku agak males ya untuk effort membuat ombre. Yang pasti kalian harus aplikasikan dalam kondisi yang masih lembab tadi. Aku udah pernah pakai ombre juga digabungkan dengan
dengan yang shade B201 Trump, hasilnya kayak gini, kayak perpaduan ombre yang merah kecoklatan gitu, yang cakep banget. Oke, itu tadi untuk rekomendasi 5 lip cream terbaik versi aku, sekalian juga beberapa tips and trick ya, kalau misalnya kalian mau mengaplikasikan lip cream matte ataupun membuat ombre. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi lip cream lain yang kalian favoritkan juga, bisa dong sharing dengan komen-komen di bawah. Akhirnya selesai sudah untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, pastiin untuk klik tombol like, dan sampai ketemu lagi. Bye!